Kebelet pacaran gak sih? YouTube-mu gak laku, mau sampai kapan terus dijalanin? Soalnya di Taiwan itu aku jatuh cinta dengan bener-bener ngehancurin banget buat aku. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Atau siapa? Oh, awal-awal mulai konten reaksi orang tuh gimana? Gimana caranya lu bagi waktu buat belajar, nugas, bikin YouTube dan lain-lain? Capek gak? Kayak pengen lock out aja gitu dari bumi. Ini enggak. Oke, hello Earth Buddy, my millennialian. Ini pembukaan untuk video part 2 Q&A karena aku merasa terlalu panjang. Jadi selamat menyaksikan video Q&A part kedua. Let's go. Next. Wah, berat banget. Pernah sejahat apa sama diri sendiri? Aku pernah gak makan. Apakah itu termasuk tingkatan jahat sama diri sendiri? Karena menurutku itu ya. Aku pernah sehari itu gak makan. Terus pernah juga aku kayak olahraga, tapi olahraga yang berlebihan gitu loh. Kayak bikin, ya, kalau ngelepas stres itu olahraga berlebihan. Jadi meskipun badan udah sakit-sakit, aku tetap paksain olahraga. Pernah juga hampir nggak tidur karena harus beresin YouTube dan masalah sekolah. Kayaknya udah sih yang kayak gitu pokoknya ya. Cara ilangin stres sama ya sama yang tadi. Gimana kalau kita bahas cara ilangin stres yang lain, yang aku suka lakuin juga tapi yang sebenarnya nggak terlalu berguna ngilangin stresnya. Kan kalau yang tadi cara ngilangin stres yang kayak nulis gitu kan, nulis jadi pet-pet. Olahraga bisa bakar lemak gitu. Kalau bersih-bersih kamar jadi bersih, kan itu positif. Kalau yang negatifnya main sosmed, main TikTok, nonton YouTube, negatif parah ngilangin stresnya. Tapi ya gimana ya, kadang kan kita juga pengen nggak mikirin terus gitu, sakit soalnya otaknya kalau dipikirin terus. Kebelet pacaran gak sih? Kalau aku langsung ngomong enggak, pasti sangat sombong banget kan ya. Kebelet pacaran gak sih? Enggak juga sih. Gimana Tuhan ngasih waktu aja ya. Kalau misalnya jodohnya udah dateng, oke. Kalau nggak terlalu yang kayak pengen pokoknya tahun depan gue harus pacaran, nggak gitu juga. Kalau aku mah orangnya santuy aja gitu kalau masalah kayak gitu. Soalnya masih ada banyak masalah lain yang harus dikerjain, yaitu ya persiapan kuliah lah, ya kan tahun depan aku udah SMA akhir ya, harus siapin ujian lah. Terus aku kalau denger teman-teman aku yang udah pada punya pacar tuh kayak wah susah ya bun. Jadi kalau dibilang kebelet pacaran masih enggak sih untuk saat ini. Jadi jawabannya enggak dulu. Bukan bermaksud sombong atau gimana ya, cuman kayak masih banyak hal yang harus diberesin dan aku gak mau kayak kehidupanku terganggu cuman karena pacaran gitu. Jadi ya enggak dulu untuk saat ini. Oke lah, next. Negara yang pernah dikunjungi atau pengen banget didatengin. Negara yang pernah dikunjungin itu pas lagi kecil itu, kalau luar negeri itu yang pertama kali aku datengin itu Singapura. Karena dari mami aku itu harus cuci darah, jadi masalah ginjal gitu, terus suka check up ke Singapura gitu. Jadi aku lumayan suka ke Singapura saya kecil, bareng kong aku juga, bareng dede aku. Jadi kalian nonton video yang Singapura Desember itu sekalian main sama keluarga, sekalian ada yang berobat juga ke sana. Abis Singapura itu tur pertama aku itu ke Taiwan. Cuman aku ingat banget aku dulu pernah nangis dimarahin karena aku ketiduran.
Padahal tuh aku masih kecil, tapi aku masih ingat. Tapi itu lumayan menarik, soalnya di Taiwan itu aku jatuh cinta dengan 7-Eleven. Mulai dari tour Taiwan itu aku mendadak kayak suka banget kalau ke luar negeri itu pokoknya yang wajib dikunjungin itu 7-Eleven. Bagi aku itu wajib banget dikunjungin. Aku jatuh cinta dengan 7-Eleven. 7-Eleven-nya itu menarik gitu barangnya, soalnya kan kayak nggak ada di kota aku, di negara aku. Pas lihat di luar negeri itu jadinya kayak menarik, barang-barangnya unik-unik, lucu-lucu. Ya, jadi negara pertama itu Singapura, itu aku tahu karena buat berobat dan liburan juga. Kalau sekarang berobatnya udah di Bandung, udah jarang juga ke Singapura. Udah gitu, yang kedua itu aku ke Taiwan, itu tuh ikut tour. Itu dimana aku mulai jatuh cinta 7-Eleven. Udah gitu, negara apa lagi ya? Ketiga itu Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu aku tetap jatuh cinta dengan 7-Eleven-nya, tapi kalau Hong Kong itu karena aku ada mami aku ada ipoh ya, aku nyebutnya ipoh tuh kayak gimana ya ngejelasinnya. Jadi mami aku punya mami, emak. Terus emak aku itu punya adik-adik. Adik dari emak aku ada yang tinggal di sana, aku manggilnya ipoh. Jadi ipoh tuh suka ngajak jalan-jalan. Jadi kita suka lihat mallnya kayak gitu, dan mall di Hong Kong itu bagus. Jadi yang bikin aku suka sama Hong Kong itu mallnya dan harga-harga untuk baju-bajunya gitu, pakaiannya. Jadi kalau nggak tahu ya itu kebetulan lagi diskon atau gimana, tapi pokoknya di sana itu harga-harganya bajunya nggak semahal yang ada di sini gitu. Tuh, aku juga pernah ke Malaysia, cuman Malaysia itu biasanya aku ke Malaysia sekitar 2 kali. Kalau Malaysia itu aku mulai kalau abis dari Malaysia itu aku jadi suka sama yang namanya taman hiburan, karena itu menarik aja gitu di mata aku. Meskipun aku ada banyak permainan yang aku takut untuk main, tapi taman hiburannya sendiri itu menarik untuk didatengin gitu aja ya bahasanya. Jadi Malaysia, Singapura, Taiwan, sudah Taiwan teh Hong Kong, terus teh Jepang. Kalau Jepang aku jatuh cinta dengan segala yang ada di Jepang, mulai dari mendarat di bandaranya aja, dari WC-nya, dari makanannya, dari vending mesinnya, dari orang-orangnya. Wah, aku suka banget pokoknya. Jadi kalau untuk negara yang pengen banget didatengin itu Jepang dan Korea. Pengen gitu, kalau ada kesempatan tuh pengen ke Jepang lagi, sama pengen ke Korea. Sesudah dari Jepang itu aku juga pernah ke Cina. Kalau Cina gimana ya, pengalaman buruk di Cina itu cuman masalah toilet dan antrian. Kalau toilet itu maaf ya, tapi toiletnya masih kurang bersih, dan untuk ngantri itu gimana ya, aku pernah diserobot coba, padahal tuh aku lagi bawa koper, kondisinya tuh 2 gitu, kopernya aku lagi geret, terus tiba-tiba ada ibu yang nyeledak gitu, padahal di depannya tuh eskalator. Bayangin itu kalau jatuh sudah tamat hidupku. Dikunjungin, jadi dibandingin Korea aku lebih pengen ke Jepang lagi sih. Soalnya di Jepang dede aku senang banget sama Jepang karena dia wibu, dia suka anime. Dan kalau untuk aku Jepang itu kayak nggak tahu aja, tapi lagi waktu liburan yang Jepang terakhir kemarin itu aku dapat banyak memori baik di sana. Cuman dulu aku masih nggak kepikiran buat vlog karena dulu aku masih takut banget sama kamera kayak gini, malas juga kan ya, soalnya suka diliatin orang. Balik lagi ke pernyataan yang suka mikirin apa tanggapan orang lain, jadi aku suka takut ke video dulu di Jepang. Padahal kalau aku pikirin dulu itu Jepang itu rame banget liburannya buat aku. Oke, next. Aku seneng aku seneng kalau bahas luar negeri atau liburan, atau aku seneng banget. Oke, berencana libur kemana akhir tahun nanti? Tidak, belum ada rencana sih. Apalagi ke luar negeri itu tidak mungkin. Di dalam negeri aja kita masih nggak tahu kan mau kemana. Sejauh ini nggak tahu, jadi rencananya masih di rumah aja, bersih-bersih, karena masih banyak yang harus diberesin. Jadi berencana libur kemana akhir tahun nanti? Jawabannya belum ada rencana, belum ada tempat juga. Kok
pertanyaannya ini lagi ya. Terus 50 tuh gimana? 4 sama. Kalau stres biasanya main aja. Udah dijawab ya tadi. Kita singkat aja. Yang penting aku jawab pertanyaannya. Olahraga, menulis, bersih-bersih, makan, tidur, nonton YouTube, sosmed. Wow, YouTube-mu gak laku. Mau sampai kapan terus dijalanin? Ya, memangnya kenapa ya? Jalanin dulu aja. Masalah aku gak lakunya belakangan. Toh aku seneng kok bikin YouTube kayak gini. Dan aku juga nyimpen beberapa aku upload tuh sebagai kenang-kenangan juga, biar bisa aku tonton dan keluarga aku tonton. Kita bisa nonton bersama-sama, kita ingat-ingat lagi kenangan beberapa tahun lalu. Terus aku juga kalau misalnya aku udah gede, aku bisa ingat kalau tahun ini tuh aku kayak gini. Mungkin aku ada kurang di sini, ada malas di sini. Jadi ya meskipun YouTube aku memang nggak terlalu laku, ya udah aja kali ya. Terus aja aku jalanin sampai mungkin akhirnya saya berhenti mungkin. Kita nggak tahu itu kapan, karena semoga tahun depan aku pinginnya, keinginan aku masih tetap nge-YouTube tahun depan. Oke, next. Snack kesukaan. Snack, udah jarang snack sih aku. Kalau donat masuk snack, aku suka donat. Es krim, aku suka donat dan es krim. Itu snack kesukaan aku. Next. Terakhir ke bioskop kapan sih? Gak tahu. Selama pandemi ini aku udah belum pernah ke bioskop lagi. Nonton Spider-Man No Way Home aja pengen, tapi nggak berani ke bioskopnya. Soalnya aku nonton di TikTok itu penuh banget bioskopnya. Jadi aku belum berani untuk ke bioskop. Masih rada-rada serem sih kalau yang kayak beneran. Soalnya itu kan kayak di dalam ruangan gitu. Terus padet-padetan lagi duduknya. Jadi ya aku masih belum nonton bioskop selama mungkin 2 hampir 3 tahun. Kalau nonton ke bioskop bareng siapa? Bagus. Ini yang nanya pasti sama yang ini. Bareng engkong aku. Engkong yang dari mama aku. Kita berdua itu suka banget nonton film. Kalau engkong aku tuh ke action. Kalau aku lumayan suka banyak genre film. Tapi aku suka nemenin engkong aku nonton juga. Jadi dulu pas lagi kecil, pas lagi SD, sampai SMP, sebelum COVID, kita masih suka kok nonton ke bioskop. Bareng keluarga sih, kalau bareng temen jarang, cuman pas lagi ulang tahun doang. Sekali 2 kali, udah gitu. Jarang sih nonton ke bioskop bareng temen, lebih sering bareng keluarga. Aduh, kenapa sih di luar berisik banget? Rasanya punya adik laki-laki. Gimana? Tolong kalau untuk saya, dengan sifat adik saya yang kayak begitu, gak enak aja. Terus dia tuh orangnya gak mau disuruh-suruh. Anak pertama, cucu pertama, ya harus lebih dewasa lah jelas. Harus menjadi contoh bro. Kalau enggak, wah tamat. Saya seorang kakak, saya seorang anak pertama, dan saya seorang cucu pertama di 2 keluarga. Jadi di 2 keluarga, dari mama aku cucu pertama dan dari papa juga aku cucu pertama. Dan di antara saudara-saudaraku yang lain, otomatis aku anak pertama. Berarti aku harus lebih gede dan lebih dewasa juga dari mereka. Jadi untuk jawaban rasanya punya adik laki, kalau dengan sifat adik aku ya, kalau kalian kan gak tahu, mungkin aja adik kalian jauh lebih baik. Tapi kalau adik aku dia rada kasar sih orangnya, jadi kita diam-diam aja. Tapi keuntungan jadi seorang kakak tuh apa? Kalau nyuruh kadang mesti suka diturutin, kadang enggak sih. Tapi seenggaknya sebagai kakak kita bisa menyuruh para adik-adik. Tapi kalau sama orang tua kita yang disuruh gitu. Misal aja ya itu. Tuh lihat, bikin emosi coba. Misal aja ya ini, lu udah nikah, pengen anak berapa dan jenis kelamin apa? What? Ini siapa yang nanya, tolong.
karena aku punya dede yang sifatnya kayak gitu. Aku punya anak. Sebenarnya nggak boleh sih ya kayak gini, kan anak itu titipan Tuhan ya, gimana nantinya juga ya. Tapi kalau kepingin diri sendiri mah, aku kalau misalnya diizinkan, diperbolehkan dan diberikannya, mungkin satu, mungkin sejauh ini. Soalnya aku ngeliat dua tuh kayak kita tuh berantem gitu, capek, terus kasihan juga kan anaknya. Terus aku pengennya cewek lah. Kalau cowok tuh aku suka lihatnya mereka terlalu hiperaktif. Terus kalau ngeliat dari adek aku dia kasar ya, jadi nggak berani aku. Nggak tahu ya, tapi kan itu mah gimana diaturnya Tuhan ya, sedapetnya, sedititipinnya. Jadi ya kalau nggak dapet ya disyukurin aja, sekasihnya kan ya. Jadi lagian ini masih lama juga bro. Ini siapa yang nanya? Ya pokoknya ini masih lama, nggak terlalu dipikirin juga. Tapi kalau aku maunya satu cewek. Tapi kalau misalnya dikasihnya apa, ya harus diterima dan dijaga dengan baik. Oke, next. Tapi sumpah itu terlalu dewasa, cuy. Aku pacaran aja belum gitu. Hah? Rekomendasi lagu yang ngena banget. Judulnya apa ya? Pokoknya lagu bahasa Indonesia, bentar nih. Takut. Ini ngena banget tau. Takut tambah dewasa, takut tambah kecewaku. Itu ngena banget sih liriknya buat aku akhir-akhir ini, si lagu Takut ini. Ya, jadi untuk jawaban lagu ini Takut. Masih suka K-pop gak? Masih, cuman gak segila dulu. Kalau dulu tuh kayak aku suka nge-storyin K-pop ini kayak beneran kayak sehari tuh bisa 5 gitu. Kalau sekarang tuh udah jarang banget. Cuman paling suka dengerin lagunya, terus nggak yang kayak aku tuh dari dulu bukan tipe fans yang kayak ngumpulin banget album PC gitu. Aku tuh bukan. Kalau itu album tuh awalnya aku suka cerita gitu ke mami aku, "Mih, kalau K-pop tuh suka ada albumnya loh." Terus akhirnya dibeliin 1. Terus teman aku ada yang ngasih sebagai kado 2. Hujan ya, maaf ya kalau suaranya nggak terlalu kedengeran, semoga aja kedengeran. BTW ini dibikin 2 part aja ya Q&A-nya. Oke, lanjut. Udah gitu kalau K-pop kan kayak yang catain BTS21, BTS Mil gitu. Aku juga bukan tipe orang yang ngejar banget hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau nggak dapet ya udah, nggak maksa juga. Udah gitu kalau yang BT21 gitu aku juga jarang beli sih ya. Itu aku beli itu cuman karena pas aku lagi ulang tahun doang. Dan pas aku lagi ulang tahun tuh tahun itu aku kebetulan lagi suka banget sama Bangtan. Jadi aku beli yang Shuki karena kebetulan aku juga fans beratnya sama Suga. Jadi ya. Dan kalau disuruh beli lagi mah kemungkinan enggak sih, soalnya aku tuh orangnya suka ganti-ganti gitu sukanya. Jadi kalau misalnya aku terlalu banyak beli sesuatu yang kayak buat saat ini doang, aku takutnya beberapa bulan kemudian aku udah ganti gitu. Jadi aku gak berani gitu kalau beli banyak-banyak. Dan kayaknya gak dibolehin juga sih kalau aku beli-beli yang kayak gitu, kayak ngapain kan ya. Jadi ini pendapat aku loh ya, mohon jangan diserang. Ini maksudnya kalau aku ngefans K-pop tuh kayak gitu. Kalau untuk orang lain aku nggak tahu, mungkin mereka sama orang tuanya memang dibolehin ngoleksi PC atau album kan, gimana nggak tahu ya. Dan sifatnya mereka juga, mereka suka ngoleksi gitu kan, itu terserah orang kan, terserah pribadi masing-masing. Jadi jawabannya masuk K-pop masih, tapi nggak segila dulu gitu. Maaf, tapi kakak punya OCD nggak? Aku suka nonton videonya, kelihatan banget rapinya. Ini rapi. Ini berantakan banget, lihat ini apaan? Coba tisunya ngawer. Gak lah, aku bukan orang yang mengidap OCD guys. Aku suka rapi tapi nggak. Aku suka rapi tapi bukan yang kayak rapi banget gila terus kayak barang gini harus kayak. Nggak, terus aku bukan yang kayak melakukan
hal untuk kebersihan tuh yang berkali-kali kayak sampai cuci tangan lama gitu. Aku bukan orang yang kayak gitu. Aku suka rapi tapi gak sampai OCD gitu. Aku gak OCD. Ini kenapa dia bisa mengira saya OCD? Rapi itu tidak selalu OCD guys. Ada fobia gak? Kayak takut tinggi harus macamnya. Ya salah satunya takut tinggi. Saya harus teriak kayaknya, ini hujan di luar bener-bener gede banget dan aku gak punya mic. Kita majuan dikit. Ada fobia, ada takut tinggi. Terus aku takut sama guguk. Sama hewan-hewan sih aku pada takut. Kayak anjing, kucing. Pas aku lagi kecil, lagi waktu ke Pangandaran. Waktu ke Pangandaran itu dia dicakar gitu tangannya, terus kebetulan banget aku yang lihat itu sampai berdarah-darah. Terus aku pengen ke WC tuh nggak berani, soalnya di Pangandaran itu kucingnya tuh beneran ada di mana-mana kan. Selain itu seafood, rumah makan seafood juga ya, jadi nggak tau lah, tapi pokoknya kucingnya banyak banget waktu itu. Udah gitu aku mau ke toilet kan, terus toiletnya itu kayak kebuka gitu, terus kucingnya masuk ke toiletnya. Aku jadi takut sama kucing semenjak satu. Kalau untuk anjing, aku pernah lihat dede aku kayak digebruk gitu. Terus aku pernah lihat juga di depan mata aku nyaksin sendiri orangnya dicakar kayak gitu. Terus aku juga pernah lari, karena dulu aku kalau panik tuh, padahal aku tahu gitu gak boleh lari, tapi karena aku panik aku jadinya lari. Terus jadinya sama guguknya aku dikejar, terus kayak di belakang kakinya gitu. Jadi aku takut sama guguk tuh karena itu aja. Aku takut sama hewan-hewan, makanya aku mulai mencoba memelihara kura-kura itu biar aku berusaha untuk tidak takut lagi dengan hewan. Tapi sampai saat ini sebenarnya aku masih takut. Dan untuk guguk juga sebenarnya aku kalau nonton video guguk, apalagi yang kalau kecil-kecil gitu ukuran guguknya, mereka lucu, tapi pas nyata ada di depan mata aku jadi takut lagi. Aku gak berani. Udah gitu aku takut tinggi. Takut tinggi itu karena aku ingat banget sebelum pergi kayak liburan keluarga gitu, malamnya itu kita tuh udah siap-siap gitu. Terus kan karena dulu aku masih kecil, kayaknya aku umur 5-6 tahun, berarti dede aku tuh sekitar umur 4 karena kita beda 2 tahun usianya. Terus kita tuh loncat-loncat gitu di kasur. Ceritanya mah lagi main-main. Tahu kan yang kalau anak kecil tuh cuma dorong-dorong pelan-pelan gitu. Tapi kan kasurnya tuh tinggi banget ya. Kayak ya kan dulu aku kecil terus aku pendek. Jadi ya kalau menurut aku kasur segitu lumayan tinggi untuk diriku yang kecil dulu. Terus aku loncat-loncat di atasnya gitu, tuing-tuing bareng dede aku. Terus kita tuh padahal cuma bercanda awalnya, kayak dorong-dorong kecil. Terus tiba-tiba dede aku dengan kekuatan tenaganya yang gede, terus dia ngedorong aku pas lagi loncat. Akhirnya aku jatuh dari kasur itu beneran kayak mental ke lantai, terus kepala aku nabrak ke lemari gitu. Aku mulai mencoba melawan takut tinggi itu pas lagi kelas 8. Kelas 8 itu kalau nggak salah kelas 7. Mulai dari kelas 7. Kelas 7 itu ada liburan ke Jungleland. Dan di Jungleland Bogor itu, Bogor kan, Jungleland tuh di Bogor kalau nggak salah. Ada roller coaster mini, terus aku naik bareng temen aku, yang temen akunya itu berani. Terus kita nyanyi-nyanyi dan segala macamnya di roller coaster itu meskipun aku takut. Terus jadinya ya semenjak saat itu aku lumayan pengen beraniin tinggi-tinggi gitu. Meskipun kadang yang kalau kayak, tau gak sih yang kayak di kotak gitu tuh apa ya namanya, kereta gantung. Nah kalau yang kayak gitu aku masih gak terlalu berani, apalagi yang kalau bawahnya kayak hutan kayak gitu. Saya dulu pernah di Hong Kong di Ocean Park kalau nggak salah, ada bagian yang kayak naik tramway-nya kayak gitu, kereta gantung itu. Aku sampai kayak megang tiangnya tuh sampai kayak tangan aku bergetar gitu. Selain aku yang takut tinggi itu bukan cuma aku doang, tapi papi aku sama dede aku, kita bertiga itu takut tinggi kalau mami aku mah berani. Tapi kalau kita nggak. Udah gitu takut apalagi aku tuh penakut orangnya. Tempat gelap aja aku takut ada hantu dan ya yang kayak gitulah. Aku takut sama yang kayak gitu, tapi aku senang dengerin cerita horor. Aneh kan? Udah gitu aku takut apa lagi ya? Kalau serangga sih aku nggak begitu ya. Oh, aku takut kalau misalnya orang ngebut.
Ya pokoknya aku pernah ada kejadian tidak mengenakan dengan yang namanya kebut-kebutan di jalan tol lagi, dan itu serem banget. Makanya semenjak saat itu aku kalau naik mobil tuh strict banget, dan aku nggak suka kalau orang yang ngebut-ngebut itu. Pokoknya aku nggak suka sama orang yang ngebut-ngebut, soalnya aku takut. Apalagi kalau udah dia ngepot gitu, itu aku udah beneran nggak berani banget sama yang namanya kebut-kebutan. Oke, next, alasan selalu pakai jam dan cincin. Nggak ada sih, cuman senang aja gitu. Ini dimulai dari 1 tahun atau 2 tahun lalu. Nggak, kayaknya setahun lalu. Kalau 2 tahun kelamaan. Tapi ini cincin tuh udah dari lama. Ini tuh pas lagi aku liburan ke Jogja bareng keluarga aku. Terus kita singgah dulu ke Gua Maria. Terus ini tuh kayak ada nggak kebaca. Itu sebenarnya tuh, ini tuh ada salibnya tuh, kalau kelihatan ini mantul karena cahaya gitu loh, tapi ini tuh ada salibnya. Terus ini tuh doa Bapak kami gitu loh di sekitarnya. Ada tulisan-tulisan doa apa. Jadi ini bukan polos, kalau dilihat dari jauh kan ini kayak polos doang, tapi kalau deket tuh ini sebenarnya ada kayak tulisannya gitu tuh. Ya semoga nggak kelihatan. Tapi aku pernah kasih lihat kok ini di vlog aku yang aku lupa yang mana, tapi aku pernah kasih lihat kok kalau ini ada doa Bapak kaminya dan ada tanda sayapnya. Ya aku beli di Gua Maria itu, ada yang jualan kayak rosario kayak gitu. Udah gitu kalau alasan pakai jam, awalnya coba-coba tapi lama-lama saya jadi kebiasaan pakai jam. Terus ini tuh soalnya jam ini kan nyambung sama HP gitu, jadi kalau misalnya ada yang telepon, ada notifikasi yang penting-penting nanti muncul di sini, jadi aku tahu. Terus aku suka ngecek jam karena seperti yang aku pernah bilang di awal-awal video di part 1, aku gak suka telat jam. Terus kalau kalian udah ngikutin vlog-vlog aku juga, kalian tahu berapa banyak alarm yang aku pasang di handphone aku, dan alarm itu juga nyambung ke sini, jadi nanti ini getar gitu. Terus di sini juga selain kita bisa lihat jam, kita bisa lihat langkah. Karena aku suka olahraga, aku pengen tahu hari ini langkah aku berapa banyak. Hari ini aku belum terlalu banyak langkahnya, baru 1000. Dan jadi alasan selalu pakai jam dan cincin gak apa-apa karena udah kebiasaan aja jadinya aku suka pakai. Kalau untuk jam ya alasannya yang kayak tadi. Kalau cincin mah sebenarnya dilepas juga nggak apa-apa, tapi kebiasaan aja kayak udah dipakai gitu. Next, ini udah beres ya pertanyaannya. Hello Earth Buddy, my million alien. Ini udah 1 malam sejak aku bikin video Q&A yang sebelumnya. Jadi kan aku bilang itu bakal ada 50 pertanyaan, tapi ternyata pertanyaannya itu ya kan ada yang sama. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, ada yang sama. Jadi aku coba cari dan aku nemu 3 pertanyaan yang lumayan beda. Tapi ini tuh kayak aku cari dari DM dan ada yang request DM untuk Q&A-nya itu kayak gini. Jadi aku share-nya lewat foto aja, nggak sekalian recording karena takutnya terlalu lama. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan. Kota di Indonesia yang nyimpan banyak kenangan buat aku. Entah itu kenangan baik ataupun buruk, tolong di-spill katanya. Kota yang menyimpan banyak kenangan baik ya pokoknya kota Jogja. Untuk kota buruknya apa ya? Hampir beberapa kota aku ada sih beberapa kenangan buruk, tapi kayaknya ya adalah beberapa, tapi gak bisa aku ceritain secara detail. Jadi pokoknya yang kenangan baik itu Jogja, dan kenangan buruknya ada beberapa kota, termasuk ya kota Jogjanya sendiri pun pernah ada kenangan buruk aku di sana. Tapi aku lebih banyak ingat kenangan baiknya aja waktu di Jogja bareng keluarga, pernah juga bareng teman-teman buat study tour. Kalau bareng teman-teman itu buat study tour kan kayak ada ke candi, kayak senang-senang bareng gitu, jadi ngobrol bareng, kumpul bareng, quality time bareng. Meskipun itu dari sekolah, acaranya bukan acara kita sendiri, tapi aku udah senang banget kalau kayak gitu. Jadi kota di Indonesia yang nyimpan banyak kenangan buat kamu itu menurut aku sih Jogja. Jogja nyimpan banyak kenangan buat aku. Drakor yang paling disuka tahun 2021 ini apa? Awalnya aku pengen jawab Penthouse, tapi
Penthouse itu yang bagus tuh season 1, season 2 tuh kayak setengahnya lumayan bagus, tapi ke akhir-akhirnya tuh udah lumayan agak-agak gimana gitu buat aku. Dan untuk 2021 ini kan Penthouse itu keluar season 3, jadi aku gak bisa masukin Penthouse. Hospital Playlist lumayan bagus, yang baru-baru ini aku tonton itu Bad and Crazy Our Beloved Summer itu bagus, tapi belum tamat, jadi gak bisa aku masukin. Yang bisa aku masukin itu Happiness yang Park, kan namanya Park Hyung sih, udah gitu Han Hyo Joo sama Jo Woo Jin kalau nggak salah pemerannya. Nah ya itu aku lumayan suka dramanya mereka, itu bagus. Jadi di awalnya kayak suasananya udah bagus, akhirnya juga lumayan bagus. Sedih sih cuman ada 12 episode karena itu drama lumayan bagus, nggak ada romance tipis-tipisnya, tapi ya pokoknya asik banget lah menurut aku. Drakor Happiness itu wajib banget ditonton tahun 2021 ini. Tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya tolong ditonton, karena menurut aku itu asik banget, kayak tentang zombie-zombie gitu. Ya pokoknya asik lah itu, soalnya kayak menceritakan keadaan sekarang juga sih, kayak seolah-olah si zombie itu kayak corona gitu, yang kayak nyebar juga kan ke orang-orang. Terus nanti ada sifat-sifat manusianya juga yang kayak menggambarkan sifat-sifat manusia yang kayak di tahun sekarang gitu, masa-masa covid gitu ya. Jadi menurut aku drakor yang paling bagus tahun 2021 ini Happiness. Kejadian tidak mengenakan yang terjadi selama masa sekolah kira-kira ada nggak ya? Ada dong. Kalau untuk SD kelas 1 itu udah nggak terlalu ingat, SD kelas 2 itu udah gak terlalu inget, tapi semenjak SD kelas 2 itu aku tiba-tiba suka banget sama yang namanya kebersihan. Ya suka beres-beres kayak gitu. Kalau piket kelas aku selalu beres-beres dulu sebelum pulang. SD kelas 3 itu udah gak terlalu inget. SD kelas 4 itu kayak mulai yang dulu suka ada kayak geng-geng gitu lah. Tapi kelas 5 udah enggak. Kelas 5 lumayan baik-baik. Kelas 6 gak ada sih. Kelas 7 itu kan kelas 6 ke kelas 7 kan selalu ada kayak MOS, kayak pengenalan lingkungan sekolah gitu. Kelas 7 aku selama MOS itu hampir pingsan. Jadi itu kan kayak lagi upacara gitu. Terus tiba-tiba badan aku jadi kayak gak enak semua. Tiba-tiba agak mual juga. Habis agak mual itu tiba-tiba tuh kayak pandangannya menghitam semua gitu. Aku kayak aduh ini kenapa, udah mah kepala pusing, dadanya rada sesek gitu. Jadi kan aku ini barisnya temen aku di depan, terus aku kayak tap temen aku kayak, hey ini aku pusing banget dong, tolong dibawa ke belakang. Udah itu aku dibawa ke belakang, dikasih teh, dan ada yang mijetin tangan aku, seorang ibu guru namanya Ibu Sally, guru geografi aku pas kelas 7 SMP kelas 1. Udah gitu aku gak pernah lupain jasanya Bu Sally yang nolongin aku pas aku hampir pingsan. Itu kalau aku pingsan aku nggak tahu gimana, tapi pokoknya itu beneran kayak tiba-tiba hitam semua mata aku. Tiba-tiba mata aku tuh hitam semua beneran kayak orang mau pingsan, dan kepalanya juga kayak dihantem-hantem gitu, pusing banget. Jadi MOS itu rada-rada tidak merupakan pengalaman yang tidak mengenakan untuk aku, MOS atau MPLS atau apapun itu. Nah ya begitu. Kelas 8 sih nggak ada, soalnya kelas 8 itu menurut aku adalah tahun angkatan terbaik sama aku sekolah. Kelas 9 itu ada soal kayak kelompok ekonomi gitu, ada beberapa hal tidak mengenakan yang tidak bisa aku ceritakan dengan detail. Tapi kelas 9 itu lumayan banyak yang rada-rada tidak mengenakan, dan juga banyak kayak beban, rada pusing juga karena ada ujian praktek, ujian ini itu kan kelas 9 menuju SMA. Ya pokoknya kelas 9 juga, kelas 9 termasuk tahun yang kurang mengenakan dan banyak kenangan buruk. Untuk pas naik ke kelas 10 kan nanti ada MPLS lagi dari SMP ke SMA. Itu kan lagi online gitu. Terus ada salah satu kejadian buruk lagi pas MPLS. Itu yang buat aku kayak aku gak berani banget kalau ada MPLS lagi atau ospek atau apapun itu, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu bener-bener ngehancurin banget buat aku. Aku bener-bener kayak nggak tahu, tapi aku ngerasa hancur aja di situ karena mungkin memang maksudnya disiplin atau gimana, tapi mungkin akunya terlalu sensitif atau gimana, tapi gak tahu. Tapi waktu itu aku nangis karena ditelepon sama kakak OSIS gitu, terus ditanya-tanya ini itu, dan aku gak tahu kenapa
Waktu itu aku nggak kuat banget dan aku nangis, dan nggak tahu aja tapi aku rada sakit hati, rada takut. Semenjak MPLS itu aku takut dengan MPLS. Udah mah yang MPLS pertama pingsan, hampir pingsan sih, nggak pingsan tapi hampir pingsan. MPLS kedua aku nangis. Jadi pokoknya MPLS kedua itu aku nangis karena ya mungkin aku tuh kurang kuat kalau didisiplinin terlalu keras. Aku tuh bukan tipe orang yang sekuat itu, yang kalau didisiplinin itu aku bisa kayak stay strong, nggak bisa. Aku habis sudah nutup teleponnya itu aku tiba-tiba nangis karena lagi online kan, jadi kayak didisiplinin itu lewat telepon gitu, dan aku nggak kuat. Aku nangis udah telepon itu, terus aku langsung semenjak saat itu aku gak berani lagi sama yang namanya MPLS. Aku sampai kayak kalau kuliah itu yang aku pikirin tuh awal-awal itu kayak ospeknya gimana, berat nggak ya, kayak gitu. Jadi ya lumayan. Jadi itulah yang menutup pertanyaan kita di video ini. Jadi yang paling aku ingat dan paling buruk buat aku itu dua-dua MPLS saat masuk SMP dan MPLS saat masuk SMA. Itu ninggalin kenangan yang sangat-sangat untuk aku. Gak tau ya, mungkin yang kedua mungkin aku yang terlalu sensitif atau gimana. Meskipun udah ditenangin, dibilangin oh itu cuma disiplin dong, ya tahu, tapi kayaknya aku nyajeng, aku gak bisa kalau didisiplinin dengan cara yang kayak gitu. Karena kan online jadi cuma ngomong gitu, tapi aku nggak kuat kalau dia ngomong kayak keras gitu. Keras, tau kan keras? Iyalah, nggak kasar tapi keras, dan nadanya juga tegas, dan aku nggak bisa yang kayak gitu. So ya, ini untuk 3 pertanyaan yang aku tambahin dari beberapa request DM yang masuk ke aku. Ya, silahkan lanjut ke penutupan. Suaraku mulai habis karena dari tadi ngomong terus, kering. Ini minuman gak diminum-minum. Jadi ini Q&A pertama. Maaf kalau misalnya aku ngomongnya suka rada belit-belit kesana, belit-belit kesini. Kalau rada jelas, kalau rada gak jelas, kalau rada diulang-ulang, aku minta maaf kalau ada kata-kata yang nyakitin hati atau nggak pas di hati kalian. Tapi semoga Q&A ini lumayan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih kalian, meskipun aku milihnya nggak terlalu banyak karena aku kalau nanya tuh aku senang ngejelasinnya lumayan panjang. Jadi ini lama kan, cuman segini doang, padahal soalnya aku gak enak aja kalau jawabnya terlalu singkat, kayak rada malesin gitu kan. Video Q&A-nya berarti sampai sini, ada 2 part Q&A-nya. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir video, makasih juga yang udah dengerin, dan terlebih makasih lagi buat yang udah ngisi kolom pertanyaannya di Instagram. Aku tutup aja video hari ini di sini. Makasih banyak yang udah nonton. Thank you for watching. See you in next video. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya apa ya? Kita lihat nanti. Soalnya sekarang aku juga mau rekam video baru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!